Di dalam ilmu mempengaruhi atau kita menghipnotis orang lain, kita tidak hanya membutuhkan yang namanya teknik ya. Kita tidak hanya butuh namanya cara. Lebih dari itu, Anda harus memahami yang namanya strategi ya. Cara mempengaruhi orang itu atau menghipnotis orang lain itu ibarat kita ini sedang berperang ya teman-teman ya. Tidak hanya senjatanya yang kita lengkapi, tetapi kita juga memerlukan strategi dalam berperang untuk memenangkan peperangan ya. Itulah gambaran ketika Anda ingin menghipnotis orang lain, ingin memengaruhi pikiran orang lain. Oke, kali ini saya akan memberikan cara yang sangat mudah, tetapi walaupun mudah, tidak semua orang paham ketika saya memberikan ilmu ini. Nah, bagaimana supaya nanti Anda paham? Jika nanti Anda menonton dari awal sampai selesai dan masih ada yang belum dipahami, Anda ulangi lagi dari awal, Anda tonton ulang sampai nanti Anda mengerti. Karena teknik ini memang di luar sana saya belum melihat orang yang mengajarkannya. Jadi silakan Anda tonton saja videonya dari awal sampai selesai agar Anda menjadi seorang ahli mempengaruhi siapapun, menjadi penghipnotis yang hebat yang handal. Sebelum saya melanjutkan videonya, izinkan saya mendoakan buat Anda semua, para penonton, para subscriber saya selalu sehat, rezekinya berkelimpahan, datang dari arah manapun yang tidak Anda duga ya. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, amin. Lanjut kita bahas materinya teman-teman. Bagaimana nanti Anda tidak hanya menguasai tekniknya, tetapi Anda paham strateginya. Saya berikan gambaran yang jelas. Saya masih sering mendapati orang yang bisa hipnotis itu kebingungan. Saya tahu kok Mas Nuk caranya menghipnotis, tapi mengawali gimana, cara mengajak orang supaya mau saya hipnotis. Nah, saya bingung Mas Nuk bagaimana mendekati orang yang ingin saya hipnotis. Itu contohnya. Berarti dia punya senjatanya tapi tidak tahu strategi perangnya. Oke, pahami ya. Nah, supaya Anda tahu strategi perangnya, Anda harus menyimak videonya ya. Ingat, sekali lagi jika nanti Anda belum paham, ulangi lagi dari awal dan putar kembali sampai selesai. Strategi yang pertama, Anda harus memiliki yang namanya citra diri ya. Maksudnya apa Mas Nuk citra diri itu? Mental Anda ya. Ini sangat penting teman-teman. Ini yang sering dilupakan. Ketika Anda sudah membangun citra diri atau citra mental Anda ini dengan sangat baik, maka orang lain akan menangkap getarannya. Anda akan ditangkap di pikiran mereka ya, dibaca di pikiran mereka. Oke, terus caranya gimana Mas untuk mengetahui saya sudah mempunyai citra diri atau citra mental yang demikian? Gampang, Anda lihat saya sekarang ini ya, Anda perhatikan saya nih. Ketika Anda menonton video saya, Anda akan mengerti, Anda akan merasakan getarannya ya. Bagaimana saya membangun citra diri saya, citra mental saya sedemikian rupa, dan Anda bisa menangkap getarannya. Paham ya? Gampang kan? Jadi ketika Anda menonton saya, melihat saya, oh seperti itu ya, berarti ketika saya menonton Mas Nuk, saya terpengaruh nih ya, dengan kata-katanya, dengan ucapannya. Nah, kadang saya berusaha nih mengabaikan omongannya Mas Nuk, menolak, tapi semakin saya tolak kok ya, justru saya malah semakin fokus ya, justru saya semakin kepingin mendengarkan terus ya. Itu akibat ya getaran yang nyampe ke diri Anda ya. Saya membuat citra mental, membuat citra diri saya, getarannya sampai ke diri Anda. Dan Anda bangun seperti saya. Itu contoh yang biar cepat Anda pahami, biar cepat Anda mengerti ya. Gampang. Citra diri atau mental ini harus Anda bangun, yaitu membangun yang namanya otoritas ya. Otoritas itu apa sih Mas Nuk? Angel men bahasanya. Otoritas itu ya Anda itu punya kuasa ya, punya power gitu loh ya. Jadi ketemu orang lain itu ya, sampean itu iso ndadekno wong liya ya, bisa membuat orang lain ini mendengarkan apa yang Anda katakan ya. Itu namanya mempunyai otoritas. Supaya Anda mempunyai otoritas bagaimana?
Ya, Anda harus melihat diri Anda. Apakah diri Anda itu sudah menghargai diri Anda sendiri? Layak enggak nih ya? Sampean itu penampilannya acak-acakan, ngawur, ya gak menghargai diri Anda sendiri kan? Lah bagaimana menuntut orang lain menghargai Anda? Itu loh maksudnya ya. Gampang kan? Jadi ketika Anda melihat sosok orang lain yang berpengaruh, berwibawa, berkarisma, ya Anda contoh gitu loh. Itu gampang ya, caranya seperti itu. Supaya Anda ini mempunyai sikap mental seperti orang tersebut, atau misalkan orang tersebut adalah saya, Mas Nuk, begitu loh ya. Gampang kan? Anda mencitrakan diri Anda menghargai, menghormati, dan mencintai diri Anda sepenuhnya. Itu otomatis Anda akan terbangun citra diri Anda ya, mental diri Anda tadi. Oke? Caranya gampang kan? Anda mencintai diri, menghargai diri Anda sendiri dulu ya, menghormati diri Anda sendiri. Anda harus merasa layak untuk dihargai, dihormati, dicintai ya. Anda yang punya tubuh, punya badan, tidak menghargai, tidak menghormati badan Anda sendiri, lah kok menuntut orang lain menghormati, mendengarkan ya, mencintai Anda, itu kan gak masuk akal, itu gak make sense. Langkah pertama ya, bangun diri Anda. Oke? Gampang kan? Lanjut yang kedua, apa itu Mas Nuk? Anda melakukan yang namanya pendekatan instan ya. Instan itu cepat gitu. Caranya apa? Caranya dengan Anda mengcopy diri Anda menjadi orang tersebut ya. Copy paste. Loh kok bisa Mas Nuk? Bisa. Ini saya kasih gambarannya. Saat Anda ini sedang berfoto bersama, siapa yang duluan Anda cari? Pasti foto Anda sendiri dong. Anda foto dengan teman-teman nih ya, di HP atau di mana, Instagram. Yang Anda cari itu siapa? Gambar Anda sendiri. Ya, itu naluriah manusia, bahwa manusia sebenarnya itu yang paling dicintai adalah siapa? Ya dirinya sendiri, bukan orang lain. Itu prinsip dasarnya. Yang kedua, ketika Anda mencari teman, mencari kawan, atau bahkan ketika Anda mencari pasangan hidup, pacar atau suami atau istri, itu yang mirip dengan Anda. Bukan hanya mirip secara fisik ya, tetapi karakternya itu loh ya, Anda akan nyaman. Tentu ketika Anda mempunyai teman, kawan, atau pasangan tadi yang karakternya ini tidak ngeklik dengan Anda, ya tidak akan nyaman. Anda akan mencari banyak persamaan, entah itu di pertemanan atau dalam mencari pasangan hidup ya. Intinya Anda mencari diri Anda yang ada di orang lain, gitu loh ya. Nah, itu tanda bahwa sebenarnya siapa yang paling disenangi adalah dirinya sendiri ya. Kita sendiri itu mencintai diri kita ya, bukan orang lain. Dan supaya kita nanti dicintai orang lain, ya kita seolah-olah menjadi orang tersebut. Ya, dipahami ya. Paham ya maksudnya? Kita mengcopy paste. Kalau orang kuno menamakannya kita ngemat ya. Ngemat itu kita mengcopy paste diri kita seperti orang lain. Itu agar mudah nanti kita menjalin komunikasi, satu frekuensi, satu vibrasi, satu getaran gitu loh. Enak nih teman-teman ya, cepet nyambung, cepet connect. Jadi gampang nanti untuk mempengaruhi lawan bicara Anda. Mengerti ya? Itu prinsip yang nomor 2. Sebelum melanjutkan prinsip nomor 3, saya ingin kembali buat teman-teman, silahkan yang belum subscribe ya, wajar dong kalau Anda subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya, karena ilmu yang saya sampaikan selalu bermanfaat buat Anda. Yang kedua, jika Anda ingin lebih mahir lagi dalam mempengaruhi, lebih hebat, lebih jago lagi dalam hipnotis, ya silahkan Anda ikut di kelas pelatihan saya, kelas mahir hipnotis. Atau buat Anda yang ingin membeli e-booknya, e-book kitab mahir hipnotis ini, Anda bisa kontak nomor WA yang saya berikan di kolom video ini, atau Anda bisa baca di deskripsi di bawah video. Oke ya teman-teman, kita lanjut prinsip yang nomor 3. Tapi saya izin untuk merokok ya sambil ngopi. Kasihan nih kopi saya dari tadi masih nganggur. Prinsip yang ketiga adalah menjadi pribadi yang mempunyai hypnotic power. Apa itu Mas Nuk, hypnotic power? Bahasa apa lagi itu? Hypnotic power itu adalah Anda itu mempunyai kekuatan, mempunyai daya yang bisa mempengaruhi orang lain
ya, artinya mempunyai daya hipnotik ya, mempunyai hypnotic power, kekuatan menghipnotis. Jadi caranya bagaimana sih melatihnya? Ya, Anda bisa belajar ilmu hipnotis. Ya, kalau Anda belajar ilmu hipnotis ya otomatis nanti Anda akan menjadi pribadi yang mempunyai hypnotic power. Ya, otomatis itu ya kan, karena Anda belajar ilmu hipnotis. Atau Anda bisa melatih diri Anda seolah-olah menjadi orang yang mempunyai kekuatan hipnotik ya, atau hipnotis. Caranya adalah Anda berdiri di depan cermin. Nah, ngaca ya, Anda kan punya cermin dong. Kalau nggak punya, numpang tetangga atau ke tempat umum kan banyak cermin ya, numpang di sana, lihat diri Anda di sana. Terus apa yang Anda lihat? Saat Anda melihat ke dalam cermin, yang Anda lihat di sana di dalam cermin itu kan bayangan Anda, realnya. Tetapi sebenarnya ketika Anda supaya mempunyai kekuatan hypnotic power, Anda bayangkan yang di dalam cermin itu bukan Anda, tetapi orang yang akan Anda pengaruhi. Berarti ya, Anda lihat di dalam cermin tuh, Anda tatap. Anda bayangkan orang tersebut orang yang Anda pengaruhi. Yang di sini, yang di luar sini, yang realnya, nyatanya itu Anda. Yang di dalam itu adalah orang yang Anda pengaruhi. Contoh, Anda ya seolah-olah membuat drama ya, buat teatrikal gitu loh, ngomong sendiri misalkan. Contohnya ya, saya dan ini cermin gitu loh. Mas, gini, nanti ketika nanti saya bla bla, mulailah Anda berbicara ya. Anda boleh bebas menggunakan pola bahasanya, terserah sebisa Anda. Intinya Anda menjadi orang yang mempunyai kuasa gitu loh ya, mengatur yang ada di dalam cermin gitu. Paham kan Mas maksud saya? Contohnya gitu. Gampang kan Mas? Contohnya gitu. Dengan Anda menggunakan apa? Bahasa tubuh Anda kan, otomatis tangan Anda bergerak, ya, sikap tubuh Anda, senyum Anda dan lain sebagainya Anda gunakan semuanya supaya Anda mempunyai yang namanya hypnotic power. Ngerti ya? Anda harus melatihnya. Anda belajar untuk memengaruhi orang yang ada di dalam cermin yang Anda anggap seolah-olah itu adalah orang lain. Ngerti ya? Itu namanya Anda belajar hypnotic power. Kecuali Anda mau belajar ilmu hipnotis ya otomatis Anda mempunyai yang namanya hypnotic power. Ngerti? Kita lanjut yang keempat, yaitu Anda harus bisa membuat yang namanya drama psikologis. Loh, maksudnya apa lagi Mas? Loh, saya kan bukan pemain sinetron. Oke, saya jelaskan ringkasnya ya. Jadi begini loh teman-teman, ketika Anda ini ingin mempengaruhi orang lain, tidak hanya kemampuan Anda, teknik Anda yang Anda harus kuasai, tetapi Anda harus pintar membuat jalan ceritanya gitu loh. Ngerti ya? Membuat jalan cerita. Kalau di dalam ilmunya ya, kita bisa membuat namanya storytelling ya, mendongeng, bercerita gitu loh. Kekuatan bercerita itu kan keren ya. Terserah, intinya Anda harus bisa memancing, melibatkan emosi ya, perasaan orang yang Anda pengaruhi dengan Anda membuat sebuah cerita yang menyentuh area psikologis. Itu maksudnya. Anda butuh uang nih, mau ngutang ke orang lain, masa datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, aku pinjam duit dong 1 juta. Hah? Kan kaget orang. Buat apa? Kan ya. Anda membuat drama psikologis. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, silakan masuk, maaf ya saya ganggu. Oh ya, bla 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 bla, basa-basi, dan cerita. Jadi begini loh ya, maksud saya di sini itu sebelumnya minta maaf nih, minta tolong karena Anda membuat drama-drama itu tadi, entah anaknya butuh biaya sekolah, besok terakhir bayar, orang tua sakit, yang mengiba-iba, itu namanya drama psikologis. Oke, dipahami ya teman-teman? Semoga ini bermanfaat buat Anda, dan buat Anda yang ingin join di kelas pelatihan saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye bye. Tetap semangat. Salam hipnosa.